Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Kita percaya bahwa sepanjang minggu boleh kita lewati semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, pada saat ini kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau senangkan Dia. Kita mau bawa seluruh hidup kita untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus atas semua anugerah kemurahan Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Tidak dapat kami menghitung kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, penyertaan Tuhan yang ajaib atas hidup kami. Apapun kondisi keadaan kami saat ini, tapi kami tahu Tuhan bahwa kami adalah biji mata-Mu, kami berharga di mata Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati pada saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kiranya kasih dan kemurahan-Mu mengalir atas hidup kami saat ini Tuhan, menjamah setiap pribadi saat ini. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Saat kami menyembah-Mu, biarlah kekuatan yang baru mengalir dalam kehidupan kami. Biarlah sukacita itu mengalir dalam kehidupan kami. Dan mulut kami biarlah bersukaria meninggikan dan menyembah Engkau Raja kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur, kami menyembah, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya. Ini sembah kami, ini sembah umat-Mu, ini pujian kami. Kami naikkan hanya kepada-Mu, Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat menerima kasih kami. Hanya Engkau yang terima sembah umat-Mu, terima sembah umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh yakin pada saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh sedang bergerak di antara kami, sedang menjamah setiap pribadi pada pagi hari ini. Dan kami mau merasakan lebih lagi, lebih dalam lagi karya-Mu Tuhan. Ini seluruh hidup kami Bapa. Kami menaikkan syukur kami, kami menaikkan pujian kami hanya kepada Tuhan. Tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami. Telinga-Mu tidak pernah kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kami. Kau Bapa yang mengenal setiap pribadi kami, bahkan jauh di dalam hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Haleluya. Kami mau rasakan hadirat-Mu. Haleluya. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Kami mau nikmati lawanan-Mu. Tuhan
mujizat dalam setiap ucapan syukur. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu
Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Memberkati setiap bekerja di antara kami Tuhan. Ada kuasa yang baru, ada sukacita yang baru yang mengalir dalam kehidupan kami, yang membuat kami semakin semangat lagi untuk bersukacita dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan berkati anak-anak ini. Sebab anak-anak ini adalah generasi penerus gereja, generasi hamba Tuhan yang dipersiapkan Tuhan mulai dari kecil. Kami tetap menyerahkan segenap kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Pakai seluruh kehidupan anak-anak kami agar kelak boleh menjadi saluran berkat, agar kelak boleh menjadi pemberita, pembawa kebenaran akan Engkau ya Tuhan.
Sebab itu sebentar mereka akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka, tumpangkan tangan-Mu atas genap kehidupan mereka. Dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus demi nama Yesus Kristus, kiranya berkat Allah turun atasmu dan Kau senantiasa memberkati kedua orang tua mereka, bahkan seluruh keluarga mereka. Karena mereka telah menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan akan mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan guru-guru sekolah minggu yang akan mengajarkan nilai kebenaran dan akan membentuk karakter dalam kehidupan mereka, supaya mereka memiliki karakter seperti Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami. Amin. Diberkati untuk menyanyikan apa kabar luar biasa bersama Yesus. Anda dan saya sanggup melakukan perkara yang besar. Yes, yes, yes. Haleluya, selamat untuk Bapak Ibu. Kita masuk gerbangnya Tuhan untuk membawa ucapan syukur kita dan mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan.
Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa, kami ingin membawa persembahan kami. Kami ingin memberikan sebagian dari berkat Tuhan yang telah mengalir dalam kehidupan kami. Kami percaya apa yang kami bawa tidak akan pernah sia-sia. Dan berkat Tuhan akan semakin limpah atas kami untuk kami boleh berbuat lebih lagi bagi pekerjaan Tuhan. Dan kami membawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur dan sukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Menaikkan satu pujian. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh engkau pun tahu. Yesus, kau pedulikanku. Yesus, kau perhatikanku. Jangan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah lelah kau menjagaku. Atas segalanya yang ku perlu di setiap langkahku. Sebab Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Pujian yang begitu indah bila menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia senantiasa ada memegang setiap tangan kita. Bahkan sekalipun kita sedang berjalan di dalam lembah kekelaman, Dia ada di sana. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita untuk mendengar firman-Nya sebentar. Kita siapkan hati yang terbaik untuk boleh dikoreksi. Dan biarlah kebenaran firman-Nya yang boleh tumbuh, yang akan menjadi penuntun dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam setiap hari-hari yang kita lewati. Kita akan melihat mujizat demi mujizat, pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian yang kembali. Tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh engkau pun tahu. Yesus, Kau berikan. Yesus, Kau perhatikan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku.
Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami terus menaikkan pujian dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami tahu Engkau senantiasa menjaga, memelihara, menyertai, bahkan melindungi setiap hati kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami, dan kami boleh memahami dan mengerti dan boleh mempraktikkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan doakan. Amin. Shalom. Selamat pagi, kita bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Ayat yang ke-31 sampai yang ke-39, satu perikop, saudara. Kita akan lihat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Judul perikopnya adalah keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang telah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan di dalam pembacaan kita ayat demi ayat, ya, pembacaan kita dari ayat demi ayat, saudara yang kasih Tuhan, di sini kita diberitahu oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus. Dikatakan bahwa tak seorang pun yang dapat memisahkan dari kasih Kristus. Tak seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik kita berhadapan dengan berbagai macam bahaya, kematian oleh pedang, atau berbagai macam bahaya, saudara yang kasih Tuhan. Nah, saudara, refleksinya buat kita sekalian adalah saat ini kita diperhadapkan dengan situasi atau masa-masa yang sulit, di mana sudah hampir 2 tahun pandemi terjadi di muka bumi ini, bukan hanya di Indonesia. Nah, saudara, acap kali kita berhadapan dengan sebuah ketakutan yang mengintimidasi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena pandemi. Apalagi kalau kiri kanan kita sudah terpapar, membuat kita semakin takut, semakin gelisah, semakin bimbang. Saudara, tetapi jelas di sini dikatakan tak seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih Kristus selalu ada di dalam setiap kehidupan kita, sehingga seharusnya kita tidak boleh takut
Sehingga kita tidak boleh gentar dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang menghimpit di dalam kehidupan kita. Suka ataupun tidak suka, mau ataupun tidak mau, kita tidak bisa menghindar, saudara, dengan apa namanya persoalan, dengan apa yang namanya masalah, dengan apa namanya bahaya. Saudara, dalam hitungan detik, dalam hitungan jam, bisa menimpa kepada siapa saja, saudara. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, saudara, kita dikejutkan dengan musibah yang terjadi di Kalimantan Selatan. Pagi-pagi benar saya sudah dapat video dan beritanya, saudara. Sebuah mobil tronton tiba-tiba menghantam kendaraan dan penumpangnya tatkala mereka sedang menunggu, menantikan di traffic light untuk berjalan. Tiba-tiba dari belakang dihantam dengan mobil tronton, saudara. Dan ternyata korbannya tidak sedikit. Berapa? Di atas 20 ya. Pagi-pagi itu saya dapat kabar ada 4. Ternyata begitu cepat korbannya di atas 20. Ini saya yakin mereka tidak pernah berpikir, saudara. Betul? Kita itu semua diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit. Tetapi kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar. Tetapi ada sebuah peneguhan dari Rasul Paulus buat kita semua, buat kita sebagai orang-orang percaya, buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Peneguhannya apa? Di dalam ayat yang ke-31 di situ dikatakan, meskipun Rasul Paulus katakan tak seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, oleh karena berbagai macam hambatan, oleh karena berbagai macam penderitaan, oleh karena berbagai macam mungkin bencana, himpitan, ancaman, tak seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi peneguhan di dalam ayat yang ke-31, saudara. Di dalam ayat yang ke-37, ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Dia mengasihi kita. Kalau Dia mengasihi kita, jika Tuhan mengasihi kita, maka kita akan mendapat jaminan lebih daripada pemenang. Katakan sama-sama, lebih daripada pemenang. Sebab Yesus mengasihi kita. Yesus hidup ada di dalam kehidupan kita. Yesus ada di dalam kehidupan kita. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang terpenting, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Fokus kita ketika kita berhadapan dengan persoalan, berhadapan dengan masalah, fokus kita adalah masalah. Betul bukan? Padahal dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan di situ jelas, pencobaan-pencobaan atau masalah-masalah atau pergumulan demi pergumulan itu adalah pergumulan biasa. Pergumulan biasa yang tidak akan melampaui kapasitas kekuatan yang ada di dalam kehidupan kita. Allah itu setia. Dan ketika di luar kemampuan kita, di luar batas kemampuan kita, maka Allah setia dan Dia akan berikan jalan keluar buat kita. Yesus yang berperan dalam kehidupan kita, Yesus yang terlibat di dalam kehidupan kita. Sebab itu apa yang harus kita lakukan di saat kita menghadapi masalah persoalan dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara, yang pertama kita tetap berserah sepenuh kepada Tuhan. Katakan sama-sama, berserah sepenuh kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12, saudara kasih Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-12. Kisah Rasul pasal yang ke-12, saudara yang kasih Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam ayat 1 sampai yang ke-24, itu mengisahkan tentang di mana berita yang sangat menakutkan. Yakobus
dihukum mati, saudara. Yakobus mengalami kematian. Dan Herodes dengan gencar mencari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Herodes, dia tidak segan-segan untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan salah satu bidikan oleh Herodes, jika Yakobus sudah mati sekarang, salah satu bidikan yang menjadi fokus dari Herodes dan orang-orang Yahudi adalah siapa? Dia adalah Petrus. Baru saja Yakobus meninggal, dan saat itu Petrus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan ternyata Petrus itu adalah seorang tahanan istimewa. Kenapa? Karena saat ada di dalam penjara dikawal oleh 4 regu, dan setiap satu regu itu masing-masing terdiri dari 4 orang. Dan bukan hanya itu saja, kedua kaki dan kedua tangannya dibelenggu dan diletakkan di paling yang bawah, saudara. Dan dia dibelenggu juga dengan pasukan pengawal. Karena besok Petrus akan diperhadapkan dengan pengadilan. Petrus akan dieksekusi, Petrus akan dibunuh, saudara. Saya yakin ketika seseorang menghadapi peristiwa persoalan semacam itu, pasti hatinya tidak damai, hatinya risau, hatinya bimbang. Dia tidak akan bisa tidur nyenyak, dia tidak akan bisa mengalami damai sejahtera. Hatinya terus gelisah, hatinya gelisah. Tapi berbeda dengan seorang yang bernama Petrus. Meskipun besok akan dieksekusi, besok akan dibunuh, tapi Petrus hatinya tetap berserah kepada Tuhan. Dia tahu hidup dan mati adalah milik Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus malah tertidur, saudara. Bisa tidur nyenyak, bisa tidur nyaman. Bagaimana dengan kita? Di saat kita berada dalam situasi yang sulit, krusial, dan tentu saja persoalan masalah kita tidak serumit, tidak seheboh yang dialami oleh Petrus. Bukan nyawa menjadi taruhan. Mungkin kita dikejar-kejar oleh orang, kita sudah takut, kita sudah gentar, kita lari. Sampai-sampai Daud juga berkata begini ketika sudah menghadapi persoalan masalah: sekiranya aku diberikan sayap burung merpati, aku akan terbang tinggi, akan menjauhi segala onak dan duri, dan aku akan bermalam di padang gurun. Di sanalah aku akan meninggalkan semua persoalan masalah. Apakah kita juga seperti Petrus, seperti Daud, melarikan diri, minta kepada Tuhan sayap burung merpati supaya kita tidak menghadapi persoalan masalah? Saudara, ketika kita lari dari masalah satu, kita pergi ke tempat lain yang kita anggap rasanya aman, damai, sukacita, nggak ada onak dadu, justru kita akan mengalami masalah baru. Betul bukan? Masalah baru. Sebab itu kita harus hadapi setiap persoalan masalah dengan lapang dada, dengan berserah sepenuh kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus berjanji buat kita, sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Dia tidak akan menjadikan kita terlantar, dan Dia tidak akan menjadikan kita yatim piatu. Yesus menyertai kita, Yesus ada di dalam hidup kita, dan Yesus akan menolong kita tepat waktu. Dia tidak pernah menunda-nunda, dan tangannya tidak pernah terlambat. Matanya selalu memperhatikan buat setiap kehidupan kita. Dia selalu peduli terhadap kita. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap berserah sepenuh kepada Tuhan. Petrus menyerahkan hidupnya sepenuh kepada Tuhan, sehingga Petrus bisa tertidur lelap. Dan pertolongan Tuhan, pertolongan yang ajaib, pertolongan yang betul-betul di luar nalar, di luar dugaan, di luar logika manusia. Tengah malam, di mana kedua kaki Petrus dibelenggu dengan pasukan, dikawal begitu ketat, tapi semua bisa dirontokkan oleh kehadiran malaikat Tuhan. Dan saudara bersama dengan saya,
itu dikawal oleh malaikat Tuhan. Saudara, setiap kehidupan kita itu ada malaikat yang mengawal kita. Jangan pernah takut dalam menghadapi masalah. Tetap berserah sepenuh kepada Tuhan. Yesus pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus pasti akan memberikan jalan keluar dengan cara yang ajaib. Sementara jemaat bertekun berdoa, mendoakan Petrus, itu luar biasa. Dan mereka ada di dalam rumah Ibu Maria Markus. Sudah berserah sepenuh kepada Tuhan. Itu penting. Katakan sama-sama, berserah sepenuh kepada Tuhan. Di saat kita menghadapi masalah, di saat kita sedang menghadapi situasi yang penting, berserahlah, berseru kepada Tuhan. Di situ Tuhan pasti akan memberikan pertolongan tepat waktu buat kita. Tuhan akan menolong dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-cara yang tidak pernah kita mengerti. Dan jangan pernah membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di saat kita berhadapan dengan situasi yang sulit, situasi yang genting, bahkan seolah-olah sudah tidak ada harapan, seolah-olah sudah putus asa, seolah-olah jalan semua sudah tertutup, tidak ada jalan lagi, semua kita anggap buntu, saudara. Tetapi kita masih punya jalan ke atas. Katakan sama-sama, kita masih punya jalan ke atas. Jalan kepada Tuhan. Di dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Ada cara yang akan Allah kerjakan buat setiap kita. Mungkin kita membatasi dengan cara-cara kita, dengan logika kita. Tetapi ketika kita berserah sepenuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai yang ke-60 itu menceritakan tentang seorang yang bernama Stefanus. Stefanus, kalau membaca di dalam ayat-ayat berikutnya, itu menceritakan tentang sejarah orang-orang Yahudi, sejarah peristiwa yang dialami oleh orang-orang Israel, pertolongan Tuhan terhadap orang-orang Israel, sehingga mereka ada di tanah Mesir. Mereka ada di tanah Mesir dan mereka mengalami penindasan di tanah Mesir. Dan Stefanus ini mengungkapkan, menyampaikan itu kepada imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Saudara kasih Tuhan. Tapi yang terjadi, saudara, mereka malah tidak mengucap syukur, tidak berterima kasih terhadap Stefanus. Malah Stefanus apa? Diseret keluar dan dibunuh, saudara. Tetapi ada satu perkataan yang keluar dari mulut seorang yang bernama Stefanus, seorang hamba Tuhan. Meskipun dia diberhadapan dengan kematian, karena dia melihat kemuliaan Tuhan, Yesus ada di sebelah kanannya. Saya yakin dia tidak mengalami kesakitan. Saya yakin kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan seorang yang bernama Stefanus. Dan apa yang dikerjakan oleh Stefanus? Dia berdoa, mendoakan orang-orang yang menganiaya. Dikatakan begini, ayat 57, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Tentu saja dilempari dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Nah, saudara, perkataan seorang hamba Tuhan yang bernama Stefanus, meskipun orang-orang itu sudah menganiaya, meskipun mereka mencabut nyawanya seolah-olah, jika Tuhan gak punya kehendak, saya yakin meskipun dilempari dengan batu, meskipun digantung 70 kali, kalau Tuhan belum menghendaki,
saya yakin Stefanus tetap hidup. Saya yakin Stefanus tetap hidup. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Seolah-olah kita bangun, ya jatuh bangun, seolah-olah kita terus bertubi-tubi silih berganti, persoalan masalah tidak pernah berhenti. Jika Tuhan masih punya kehendak, kita pasti tetap ada perlindungan Tuhan. Kita pasti tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan terus limpahkan bagi kehidupan kita. Namun jika sudah saatnya, kadang-kala dengan batu pun bisa meninggal. Betul? Ya kan? Dengan kesedak susu pun bisa meninggal. Ada 1001 macam cara orang bisa meninggal, saudara. Tetapi percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Di saat kita mungkin sedang menghadapi situasi yang rumit, sedang menghadapi berbagai macam persoalan masalah yang kita nggak mampu, nggak tahan, nggak kuat. Kita kadang-kadang berkata, Tuhan, aku sudah nggak mampu, aku sudah nggak kuat, nggak mampu, nggak kuat. Ambillah nyawaku. Kalau Tuhan masih menghendaki hidup di dalam kehidupan, di dalam dunia ini, kita harus tetap hidup karena Tuhan yang memberikan hidup kita. Amin. Tuhan yang beri nyawa kita. Sampai-sampai Stefanus berkata, ampuni mereka karena mereka tidak mengerti tentang apa yang mereka lakukan. Sudah, jika orang-orang yang di luar Tuhan mungkin mengintimidasi, memperlakukan tidak adil buat kita, kita dikatakan disolimi. Pembalasan itu ada di dalam Tuhan. Itu haknya Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, biar kita tetap mengasihi dan tetap mengampuni. Tetap mengasihi dan mengampuni, saudara. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jika ada orang yang menampar pipi kita, pipi kanan apa kiri? Halo? Pipi kiri apa kanan? Halo? Jika Tuhan menampar pipi kiri apa pipi kanan? Ya terserah siapa yang mau menampar kan. Tapi yang jelas, kalau mau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kalau menampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Artinya apa? Tetap mengasihi, tetap mengampuni. Jangan pernah ada dendam, jangan pernah ada kepahitan, dan jangan pernah ada saudara? Kebencian terhadap orang lain. Saudara, itu akan melegakan hidup kita. Kalau kita tidak menyimpan kepahitan, dendam, sakit hati, iri hati, benci terhadap orang lain, itu akan melegakan hati kita, akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita buat kita. Ampuni mereka, kasih mereka. Jangan kita berkata, bukankah mereka yang bersalah, Pak? Bukankah mereka yang telah mengintimidasi kami? Bukankah mereka yang telah menganiaya kami, yang memperlakukan tidak adil buat kami? Karena mereka kami terlunta-lunta, karena mereka kami menderita, karena mereka kami susah. Segala sesuatu Allah turut bekerja. Amin. Tuhan bisa pakai orang-orang macam itu untuk membentuk watak dan karakter kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bersahaja, menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, banyak orang kadang-kadang mencari pembelaan terhadap diri kita sendiri. Saudara, betul tidak? Cari pembelaan. Sudah pembelaan. Mungkin prosesnya lama, waktunya lama. Saudara, baru kali-kali ini, saudara, namanya difitnah itu sudah biasa buat saya. Kalau yang memfitnah itu orang di luar, itu sudah nggak mungkin ya sakit hati. Tetapi kalau yang memfitnah itu orang yang di atas kita, orang yang dekat dengan kita, itu saudara yang membuat kita ini kadang-kala nggak bisa terima, betul? Tapi waktu yang akan menentukan. Waktu yang akan menentukan. Berpuluh-puluh tahun kami mengalami seperti itu. Tapi waktu yang menentukan, dan pada akhirnya orang itu meminta maaf. Ternyata apa yang dilakukan selama ini salah dan minta ampun. Jika itu orang yang menjadi pemimpin kita, orang yang di atas kita, orang yang membimbing kita, kita mau mengampuni, mengampuni saudara.
Karena kita sudah terdahulu mengampuni. Karena kita tidak menyimpan kepahitan. Karena kita tidak menyimpan dendam. Karena kita tidak menyimpan kebencian. Karena apa? Karena kita ingin hati kita bebas. Tetap mengampuni saudara. Tetap mengasihi saudara. Kepada orang-orang yang mungkin memperlakukan tidak adil. Meskipun kita menderita, kita susah, pada akhirnya suatu hari kelak, cepat ataupun lambat, Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan akan membawa kita naik dan bukan turun, saudara. Tuhan terus akan memberkati kita. Bukankah dunia juga mengajarkan hal seperti itu? Coba kalau kita lihat orang-orang yang dipojokkan, orang-orang yang diintimidasi, orang-orang yang mendapat hujatan karena orang ini benar, dan akhirnya apa? Dia semakin melambung, betul nggak? Semakin melambung dan semakin hebat sudah. Stefanus tetap mengasihi dan tetap mengampuni. Biar kita juga belajar untuk tetap mengasihi dan tetap mengampuni kepada orang-orang yang mungkin berbuat salah kepada kita. Yang terakhir saudara, yang terakhir di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal yang ke-16 itu menceritakan ayat yang ke-31, mengisahkan tentang perjalanan seorang Rasul Paulus dan Silas. Saudara, ketika ada di Filipi, saudara, dia berjumpa dengan seorang namanya Tabita alias Dorcas. Dia penjual kain ungu dan akhirnya dia bertobat di pasar, saudara. Dan ternyata ada tua-tua, wanita-wanita, dan mereka itu adalah punya roh tenuh, dengan harapan dia akan menenun dan akan dapat hasil yang berlimpah. Dan orang itu mengikuti Rasul Paulus, dan pada saat itu Rasul Paulus dan Silas tangking segala roh okultisme itu dalam nama Yesus, dan roh itu mundur dari orang ini. Dan akhirnya apa? Menghasut. Karena harapan untuk mendapat duit itu hilang, sirna begitu saja. Karena biasanya di pasar dia nenung begini dapat duit. Nah pada saat itu tidak dapat apa-apa dan nol. Nah orang kadang-kadang ketika punya harapan dan harapannya itu tidak menjadi sebuah kenyataan, biasanya kecewa. Kalau sudah kecewa, dengan berdalih dengan berbagai macam cara untuk apa? Menghasut. Ini namanya politik, betul tidak saudara? Politik itu bisa berbagai macam cara dikembangkan, di otak-atik, diputar-putar, dibolak-balik, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Dan sekarang kan terjadi seperti itu, betul tidak? Ini yang terjadi, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Terus digembar-gemborkan, meskipun itu hoax, meskipun itu salah, terus digembar-gemborkan. Supaya apa? Supaya membentuk sebuah opini. Kalau sudah membentuk opini, itu yang salah menjadi benar. Begitu sudah. Hati-hati sekarang. Hati-hati sudah. Nah sudah kasih Tuhan. Dan akibatnya apa? Dia tidak mendapatkan apa-apa. Harapan untuk mendapat duit gak dapat. Dan orang ini kecewa. Oleh karena itu menghasut kepada pemimpin-pemimpin. Dan akhirnya Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara. Nah, kedua kakinya dibasuh juga. Ternyata menurut adat istiadat orang sana itu ketika di penjara kedua kakinya dibasuh, nggak bergerak, ditaruh di penjara paling bawah. Sudah, wah saya yakin lembab dan tentu saja nggak enak. Tetapi Paulus dan Silas ketika ada di dalam penjara, apakah dia menyesali akan perbuatannya? Menyesali apa yang telah dilakukan ketika mengusir roh tenung? Tidak. Dan apa yang dilakukan? Mereka berdua saat tengah malam memuji dan menyembah Tuhan. Dan ternyata saudara yang kasih Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan itu menghadirkan kuasa dan hadirat Tuhan. Katakan sama-sama, memuji dan menyembah Tuhan menghadirkan kuasa dan hadirat Tuhan. Menghadirkan kuasa, dan mereka berdua memuji dan menyembah kepada Tuhan, sehingga orang-orang yang ada di tahanan di situ mendengar. Dan terjadilah gempa bumi lokal. Gugurlah semua rantai belenggu dalam sendi-sendi penjara itu. Sampai-sampai apa saudara? Kepala penjara
ketika terjadi gempa bumi lokal, dia berpikir bahwa waduh, ini tahanan-tahanan istimewa ini akan melarikan diri. Dan ternyata mereka tetap ada di dalam penjara. Sehingga kepala penjara ini mengambil pedangnya, menghunus pedangnya untuk mau bunuh diri. Lalu Paulus berkata, jangan kau mencelakai diri dan jangan kau bunuh diri. Kami masih ada di sini. Lalu kepala penjara berkata, apa yang harus aku perbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal, supaya aku beroleh selamat? Percaya kepada Yesus, maka engkau, ayat 31, maka engkau dan isi seluruh keluargamu akan diselamatkan. Ini hebatnya. Di saat ada masalah, persoalan, tetaplah bersyukur dan memuji, menyembah Tuhan. Amin. Ini saudara yang kasih Tuhan. Di saat kita sedang berhadapan dengan masalah, jangan pernah lupakan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Justru kita tetap mengucap syukur, tetap memuji, dan tetap menyembah kepada Tuhan. Katakan sama-sama, tetap bersyukur, tetap memuji dan menyembah kepada Tuhan. Karena dengan ucapan syukur itu berarti kita sedang menghadirkan kuasa Tuhan, menghadirkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang di saat menghadapi masalah persoalan, isinya bukan ucapan syukur, isinya bukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, isinya malah mengumpat menyalahkan Tuhan. Alkitab pun ada yang menyalahkan Tuhan di saat menghadapi masalah. Contohnya siapa? Naomi. Jangan sebutkan aku Naomi, karena tangan Tuhan teracung. Ini menyalahkan Tuhan. Tangan Tuhan teracung kepadaku karena malapetaka ini karena Tuhan. Bangsa Israel juga menyalahkan Tuhan karena menyalahkan Tuhan, saudara. Tangan Tuhan teracung, menyalahkan Tuhan. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Sampai Yusuf berkata, Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang jahat bagi kita, tetapi Tuhan selalu mereka-rekakan kebaikan bagi kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah berbuat curang terhadap kita. Tuhan selalu baik bagi kita. Ketika kita berhadapan dengan kesulitan, masa-masa yang sukar, persoalan masalah, ayo tetap mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan. Dengan demikian kita menghadirkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan persoalan masalah dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi percaya ketika kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan, Tuhan hadir atas segenap kehidupan kita. Saudara, hari Jumat kemarin saya ditelepon salah seorang anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan dari Jakarta. Dia telepon begini, Pak, saya banyak mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jika saya bisa melewati tahun 2021, karena tahun 2021 saya menjalani operasi sampai 4 kali dan hampir nyaris saya mati. Saya pikir tugas dan tanggung jawab saya sudah selesai. Tetapi jika saya bisa telepon, saya bisa berkomunikasi dengan Bapa, ini karena anugerah Tuhan. Sebab itu saya terus mengucap syukur, selalu memuji dan menyembah kepada Tuhan. Saya bisa ada saat ini karena Tuhan. Wih, luar biasa saudara. Operasinya bukan operasi yang berat, operasi yang ringan, tetapi operasi yang berat. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang pelihara. Jika kita bisa ada sampai detik ini, itu karena Tuhan. Hidupku karena Tuhan. Iman kepada Yesus Kristus menentukan besar kecilnya berkat yang akan kita terima. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus menghadirkan kuasa Tuhan, menghadirkan berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita nggak perlu ragu, nggak perlu pesimis. Kita tetap optimis berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2022 ini.
adalah tahun di mana Tuhan menyertai dengan kasih karunia-Nya dilimpahkan buat kita. Ketika kita menghadapi persoalan masalah, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bersamamu Tuhan, kami akan lewati semua. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenanmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, bertolong atas kami Tuhan. Berkenanmu besar melimpah Engkau Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup, di setiap musim hidup. Tak pernah kau tinggalkan, tak pernah tinggalkan sendiri. Mari saudara renungkan ujian ini dengan hati kita berjuang. Di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih. Mari kita bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenanmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Musik mereka ujian ini, sementara kita renungkan kebenaran firman Tuhan, ada janji Tuhan yang Tuhan janjikan buat kita pada saat ini, bahwa kita lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Meskipun kita akan diberhadapan dengan sebuah peperangan, diberhadapan dengan sebuah pergumulan, dan sepertinya pergumulan peperangan itu sulit untuk kita kalahkan. Tetapi ingat, yang berperang bukan diri kita, yang berperang Tuhan, karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan yang menjadi panglima dalam kehidupan kita. Bukankah Dia berjanji aku akan menyertai, aku akan menyertai, dan aku akan melindungi, aku akan memelihara. Itulah kata Tuhan. Mari saudara, kita tetap berserah kepada Tuhan. Pergumulan apa yang saat ini sedang kau hadapi, berimanlah kepada Tuhan. Tetaplah berserah sepenuh kepada Tuhan, dan tetaplah belajar melepaskan roh pengampunan dan mengasihi kepada orang yang telah memperlakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Dan tetaplah bersyukur, memuji dan menyembah kepada Tuhan. Disitulah letak kekuatan kita, disitulah letak akan pertolongan Tuhan. Iman menentukan besar kecilnya berkat yang ada kita
melepaskan roh pengampunan dan pengasihan kepada semua orang, dan tetap mengucap syukur, memuji dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Kami percaya janji-Mu adalah ya dan amin. Engkau memberikan sebuah peneguhan buat kami pada saat pagi hari ini, bahwa kami adalah umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Setiap tantangan, setiap persoalan, setiap masalah yang membelenggu, yang mengikat dalam kehidupan kami detik ini, sakit, penyakit, persoalan, masalah, apapun yang ada dalam tubuh kami patahkan demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Kuasa Tuhan Yesus bekerja atas kami dengan cara-Mu yang ajaib, dengan cara yang tidak pernah kami mengerti, dengan cara-cara yang spektakuler, dengan cara-cara yang supranatural, dengan cara yang tidak pernah kami pahami. Engkau lakukan itu semua bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberikan firman bagi setiap kami. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami sambut kepada firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya Bapa, kami juga akan bawa persembahan kami di depan-Mu. Bila Tuhan kuduskan persembahan kami. Kami mau belajar taat, kami mau belajar mengembalikan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Karena kami tahu ketika kami taat, kami akan menikmati segala janji dan berkat Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Ku bawa biasa, dan pertengahan minggu kita belum adakan kegiatan mengingat situasi kondisi sekarang ini. Kita lihat, kita tunggu perkembangannya, dan jika perkembangannya sudah stabil, tentu saja nanti kita pertengahan minggu kita akan adakan ibadah konsel dan pendalaman Alkitab. Ya, saya pikir itu saja umumnya. Mari kita akhiri ibadah kita akan bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap kehidupan jemaat itu dalam tangan Tuhan. Kau berikan kelegaan, kekuatan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Tuhan, untuk memberkati rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, rezeki dalam kehidupan mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, bahkan seluruh keluarga mereka, pekerjaan mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Banggiarto, berdoa buat Ibu Nela, Pak Budi, dan juga saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah. Engkau adalah tamu yang ajaib, dokter yang bilang kuasa-Mu sanggup menyembuhkan dan memulihkan dalam hidup. Terima kasih bangsa negara, kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan. Jika sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita angkat tangan. Tidak perlu kita takut berlebihan, tidak perlu kita gelisah dan khawatir, sebab Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan yang akan berikan peneguhan bagi kehidupan kita, sebab Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu, pulanglah, terimalah berkat anugerah sukacita dan sejahtera, kasih sayang sejati, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu, memberkati anak-anak, memberkati usaha pekerjaan, memberkati studi mereka, dan setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan-Mu. Tuhan akan memberkati dan membuat berhasil, beruntung senantiasa, karena berkat Tuhan dicurahkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan doakan. Terima kasih Bapak.
percaya kami sudah diberkati, kami telah dipulihkan, kami telah disembuhkan. Dan kami pulang dari tempat ini membawa sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.